Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, baik, kita lanjut ya untuk minggu ini, untuk menyelesaikan bagaimana membuat model CCM ya. Eee, Kemarin sudah kita coba membuat kurva GRC, ground reaction curve gitu ya. Itu salah satu kurva yang bisa, atau ada 3 kurva yang bisa membuat, suatu model CCM. Nah, setelah kurva GRC itu, kita lanjut nanti hari ini gitu ya, kurva LDP, longitudinal displacement profile gitu ya. Sama kita menggunakan software PES2 ya, untuk mendapatkan kurvanya nanti. Jadi tolong saya review sedikit gitu ya, saya ulas sedikit ya. Jadi di PES2 ya, PES2 nanti modelnya tuh ada 2 ya, ada yang plane strain, ada yang, asisimetri ya, asi pakai ya, lupa ya, simetri ya. Nah, 2 model ini ada di PES2. Plane strain ini ya, di materi CCM ini untuk mendapatkan kurva GRC atau membuat kurva GRC. Yang model ini adalah kurva LDP gitu ya. Nah, modelnya kalau kalian kemarin gitu ya, ini seperti ini gitu ya. Nah, lingkaran gitu ya, dan ini adalah terowongannya. Terus bisa juga yang ini model kita buat seperti ini kemarin ya. Nih, boundary-nya pet box gitu ya, terus terowongannya ini ya. Nah, ini model, atau ya, model. Nah, tapi kalau LDP modelnya merupakan, eee, model pendekatan 3 dimensi. Kalau ini kan 2 dimensi, ya ini pasti 2 dimensi, plane strain ini 2 dimensi. Tapi LDP ini gitu ya, dia memang 2 dimensi, tapi, hampir mendekati ya, pendekatan lah ya, pendekatan 3 dimensi. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, kita kemarin, memodelkan GRC seperti ini gitu kan. Nah, kalau saya gambar 3 dimensi kan seperti ini, terowongan itu ya. Nah, diteruskan ke dalam ya, teruskan ke dalam, kan seperti itu ya, ini terowongan 3 dimensi. Nah, kalau misal kita potong gitu ya, potongnya seperti ini ya, potongnya vertikal ya, nah seperti ini. Nah, kita potong kayak gini. Nah, itu hasilnya akan yang seperti ini, model plane strain ya, nah yang 2 dimensi ini, oke? Nah, tetapi motong, untuk pemodelan LDP ini, dia seperti ini memotongnya. Mmm. Nah, di sini motongnya ya, secara horizontal. Nah, secara horizontal memotongnya. Jadi kalau tampak atas nanti seperti ini dia. Bentar, saya gambarkan dulu. Jadi kalau tampak atas, kita lihat kotaknya dulu ya. Nah, kotaknya seperti ini. Terus ada tengah-tengahnya terowongan yang sudah digali. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ini rock ya, yang ini rock, yang inilah tunnel. Ini tunnel ya. Nah, modelnya itu yang ini nanti sebenarnya gitu ya. Nah, asimetri ini gitu ya, berbeda analisisnya dengan yang, plane strain. Kalau plane strain ini kan kita seperti ini, entar ya saya gambarin lagi di sini. Kita kasih tegangan vertikal, dia menekan ini, kan gitu ya, tegangan vertikal misal, di sini tegangan horizontal gitu ya. Jadi nanti dilihat reaksinya. Tapi yang ini enggak gitu ya, berbeda dengan seperti ini gitu ya. Yang diberikan itu hanya, tegangan
yang sama gitu ya. Sebenarnya dia nggak bisa berbeda ya. Kalau misalnya di plane strain kemarin ya, yang ini, itu kita sederhanakan sama, tetapi bisa juga berbeda sebenarnya. Tetapi kalau untuk asimetri itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pemodelan asimetri ini menganggap bahwa mau di-section secara horizontal di bagian manapun gitu ya, itu akan sama bentuknya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Secara horizontal, saya vertikal seperti ini men-section-nya gitu ya. Mmm, itu hasilnya akan sama seperti ini juga, gitu ya. Terus mau saya section seperti ini gitu ya, pinggir seperti ini, oke. Itu juga sama, gitu ya. Jadi model untuk bisa digunakan ke dalam asimetri itu harus sama ketika di-section dari arah manapun, gitu ya. Jadi, bentar, Rayhan ini memang nggak ada ini ya, nggak ada email ITERA. Mana? Rayhan? Ada nggak Rayhan? Ada Pak, udah masuk Pak, terima kasih Pak. Kamu nggak ada email ITERA ya? Ini saya join lewat email itu Pak. Enggak, kamu minta admin soalnya di admin ini. Kalau, sering sekali ya, minta admin di ini, berarti tidak menggunakan email ITERA. Kalau misal email ITERA itu otomatis. Atau kamu belum join ya, harusnya nggak bisa join juga kalau misalnya nggak email ITERA ke GCR. Jadi dipastikan kamu join GCR dan pastikan kamu emailnya email ITERA ketika mau join ya. Nah baik, saya lanjut ya. Jadi model seperti ini udah cukup gitu ya untuk asimetri. Nah, sekarang kalau seperti ini gitu ya, ini model tidak bisa memperkirakan reaksi. Nah, reaksinya seperti kita lihat kemarin ada total displacement. Jadi ketika ditekan berapa displacement-nya di GCR ya, di GRC gitu ya. Nah, ini juga kalau seperti ini gitu ya, kita nggak bisa melihat bagaimana area yang belum digali. Makanya nanti model yang ini akan seperti ini ya. Saya gambarkan ulang. Ini tetap bagian ada rock-nya gitu ya. Nah, ini bagian rock-nya. Nanti ada yang sudah digali dan ada yang belum. Nah, gini ya. Yang ini belum digali, yang bawah sudah digali. Nah, modelnya akan seperti ini yang kita buat gitu ya. Ini rock gitu ya, yang ini rock juga. Jadi yang ini udah di-excavate atau udah digali gitu ya. Nah, modelnya akan seperti ini yang kita buat gitu ya. Jadi, eee, berapa geometri yang harus kita pastikan presisi, itu adalah panjang ini, panjang tunnel-nya ini gitu ya. Sorry, span-nya ya. Span-nya ini kemarin kita buat 10 meter gitu ya. Nah, untuk desimetri itu cukup setengahnya saja di 5 meter gitu ya. Karena ini sebagian saja, sebelah kiri kita lihat gitu ya. Jadi nggak perlu selebar 10 meter, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait bagaimana konsep pemodelan di asimetri? Kalau nggak ada, saya tunjukkan ya. Pastunya mana? Pastu. Nah, jadi di analisis, di project setting, di general sini ya, itu ada analisis tipe, modelnya ada plane strain, ada simetri, ya, asimetrik gitu ya. Nah, ini jangan lupa dipindahkan ke asimetrik kalau kita mau menganalisis secara asimetri, kita okekan. Nah, sekarang saya buka model kemarin ya, ada yang plane strain, nanti saya ulas sebentar ya, agar kalian ingat. Ini plane strain, ini asimetri. Nah, ini kita buat kemarin ya, modelnya ya, plane strain ya, oke? Hmm, ingat kemarin kita buat diameternya ini adalah 10 meter.
Kita cukup memodelkan di plane strain itu hanya 5 meter diameter, jadi separuh saja, oke? Kalau diteruskan kalian pasti paham, ini sebelah kiri gitu ya, terus nanti ke bawah ya, dan akan menjadi seperti ini, mirror lah kalau kita mirrorkan gitu ya. Nah, di asimetri cukup separuhnya saja, seperempatnya bahkan ya, maaf separuhnya ya, separuhnya saja. Separuh dari section dari arah manapun gitu ya. Nah, itu yang pertama, oke? Nah, di analysis setting itu hanya di project set di general gitu ya, yang diubah ke simetri. Stage-nya itu nggak usah ditambahin, cukup satu saja. Berbeda dengan GRC kemarin ya. GRC kemarin itu stage-nya bisa sampai 20, 21. Itu berbeda gitu ya. Karena kita mau melihat bagaimana reaksi displacement terhadap setiap pengurangan tekanan support, gitu ya. Atau setiap penambahan support, tekanan support atau pengurangan tegangan, internalnya, gitu ya, atau tegangan in situ-nya, oke. Nah, kalau di sini ini nggak perlu ya, kita mau lihat itu bukan displacement terhadap penambahan tegangan support atau pengurangan tegangan in situ gitu ya. Tetapi kita mau melihat bagaimana reaksi displacement-nya gitu ya terhadap jarak jarak yang sudah digali, yang digali di bawah dan belum digali. Bagaimana displacement-nya ya? Ketika diberi tegangan 7,02 MPa, sama seperti model yang kemarin. Gitu ya. Nah, setelah tadi ya project setting itu tidak ada lagi yang di-setting ya, nggak usah di-setting lagi. Dan dipastikan loading-nya tadi 7,02 sama ya, yang di sini ya 7,02. Kenapa di sini ada Z gitu ya? Karena menganggap di sini ada kedalaman kalau di model plane strain. Tapi kalau misal di asymmetry itu nggak ada Z ya, dia nggak menganalisis kedalaman. Makanya Z-nya di hide gitu ya. Hanya ada tegangan horizontal dan vertikal. Sebenarnya sama saja dia mau bawa dibolak-balik vertikal horizontal itu sama saja gitu ya. Karena dia model asimetri gitu. Nah, kalau ini sudah gitu ya, displacement nggak perlu ya, tapi perlu diperhatikan ya, kalau nanti kalian misal seperti ini ya, dia otomatis ya membuatnya, saya hapus dulu ya. Kalau kalian otomatis membuat displacement, dia akan seperti ini ya, nih. Jadi dia akan fix ya, ini kan restraint XY gitu ya. Nah, padahal ya kita mau melihat di bagian sini, itu bagaimana reaksinya gitu ya, displacement-nya. Makanya jangan dibuat fix, tapi dibuat agar dia ter-restrain gitu ya, atau, meregang ya, strain itu meregang. Nah, makanya kita mau buat dia meregangnya ke arah vertikal itu ya, atas bawah ya. Ini anggaplah, roda dia atas ke bawah gitu ya. Terus yang bawah juga nih, kita mau lihat kalau misal sampai ke ujung, misal di ujung ini adalah portal, bisa gitu ya. Tapi, kita tidak sampai ke sana. Artinya displacement ini juga diatur. Yang bagian ujung nggak perlu gitu ya, nggak perlu kita buat fix kan gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan properties. Masuk ke properties, ada, beberapa nilai gitu ya, properties material yang harus kita masukkan dan itu harus sama gitu ya, dengan kondisi properties di sini, gitu ya. Mudahnya ya, kalian tinggal file, import, import properties, masukkan aja modelnya, gitu ya. Dia akan menyamakan menyamakan properties ya, yang kita importkan. Dah, kalau udah ada yang tanyakan? Ada yang nggak ngerti cara membuat geometri ini dulu? Ada ya? Terus saya lanjut setelah, membuat, displacement gitu ya. Jangan lupa gitu ya, karena bagian model ini akan kita analisis gitu ya.
kita cek gitu ya, di pinggir-pinggir ini jangan sampai ada restraint yang lain seperti ini gitu ya. Ini harus kosong, jadi free ya. Free itu dia boleh bergerak ke arah manapun. Nah, makanya di sini saya hapus saja ya. Kalau ini nggak bisa gitu ya. Oke, ini kan nggak bisa ya. Nanti kita bentar. Nah, oke. Bentar ya. Nah, kita hilangin ini dengan cara yang selection mode ini ya. Satu-satu deh nanti. Nah, enter ya. Bentar. Tapi yang disilang ya. Kita di displacement, selection mode, vertex gitu ya. Atau ini aja ya. Di segmen. Maaf ya. Kok di segmen ya. Di boundary nodes ya. Nah, gitu ya, di enter. Nah, jadi udah hilang bagian sini dan bagian bawah ini boundary-nya free gitu ya. Nggak ada restraint ya. Nah, kalau ini udah gitu ya. Jangan lupa tuh disimpan gitu ya. Dan di running ya, di compute. Oh ya, saya belum satu lagi ya. Mesh yang bagian akan kita analisis ya seperti di sini ya, kita harus detailkan gitu ya, detailkan, dirapatkan. Jadi agak berbeda ya, segitiga ya, node di sini itu tetap 3, tapi bentuk elemen segitiga ini yang daerah sini akan lebih besar ya. Karena default-nya seperti ini, tetapi yang di sini kita rapatkan karena bagian sini akan kita analisis. Tujuan dirapatkan adalah agar mendapatkan, hasil yang lebih detail. Caranya bagaimana gitu ya, caranya body mesh ya, di-increase density, increase discretization density by windows ya. Nah, tinggal kalian blok mana yang mau dirapatkan. Misal di sini ya, bagian sini kita ingin rapatkan, di blok saja, dia akan rapat, gitu ya. Atau kalau misalnya agak sedikit, nah ya, biar kelihatan. Aduh bentar. Nah di sini ya, saya blok, dia akan lebih rapat ya di sini. Oke. Serapat apa gitu ya. Nah itu nggak bisa dibilang serapat apa ya, tergantung, tujuan kita. Kalau seperti ini kan udah cukup ya, eee, yang di sini belum terlalu rapat, kita, rapatkan lagi ya, increase density gitu ya, dan kita blok di sini. Nah, dia lebih rapat lagi ya, berbeda dengan yang ini. Kalau kalian lihat ya, dia lebih rapat daripada yang bawah. Kalau mau sampai ke bawah, kita kecilkan dulu ya. Kecilkan dulu. Kita ulangi mesh, increase density, Windows ya. Block, enter. Satu, lebih rapat dia. Terus di mesh, increase lagi. Block. Tuh gitu ya, semakin rapat gitu ya. Gak jadi masalah ya, mau rapat serapat apapun gak jadi masalah, ini rapat bener gitu ya. Gak jadi masalah tuh gitu ya. Mau dirapatin bener. Berbeda juga nggak apa-apa ya. Kita mau mendapatkan yang lebih detail saja. Oke. Nah kalau sudah jangan lupa disimpan dan di compute ya. Nah ini compute-nya nggak akan lama seperti yang di GRC kemarin ya. Nah ini cepat sekali. Kalau sudah kita interpret. Nah setelah interpret inilah hasil yang ditampilkan gitu ya. Nah apa yang kita mau lihat apakah sigma 1, sigma 3, sigma Z, atau rata-rata stres gitu ya, atau nanti total displacement atau strength factor gitu ya. Kita bisa lihat di sini, oke? Nah, kalau di sini kita lihat ya, strength factor gitu ya. Jadi belum digali pun daerah sini itu terjadi perubahan strength factor ya. Ya, semakin cerah ya gradasinya ke merah, itu akan semakin kecil.
strength faktornya. Artinya faktor keamanannya akan semakin kecil, mendekati kondisi tidak aman, gitu ya. Kalau mau memperlihatkan berapa sih sebenarnya strength faktor yang daerah sini, tinggal query saja ya, dan gitu ya, dan misal, 5 saja. Jadi sepanjang sini satu ya, dia kritis di sini gitu ya. Jadi di sini juga pasti kritis ya, juga di sini. Nah, pasti satu gitu ya. Tapi bagaimana dengan di warna hijau? Kita coba warna hijau, lebih aman gitu ya. Bagaimana di warna biru? Lebih aman lagi, lebih besar lagi strength faktornya gitu ya. Bagaimana kita lihat total displacement? Pasti displacement yang di bawah itu jauh lebih besar daripada di atas. Ini pangkat 0 minus 0,4, 0,4, 0,3 gitu ya. Ini 0,3 gitu ya. Yang di sini pasti lebih besar daripada yang di atasnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat itu gitu ya. Melihat, kita hapus dulu ini. Bagaimana displacement yang digali dan sebelum digali gitu ya. Nah, kita strength faktornya batasnya di sini ya, kita batasin dulu saja. Kita ukur misalnya ke atas, berapa sih ya? 6 gitu ya. Oh, total displacement. Kita ngelihatnya jangan di total displacement saja, tapi melihatnya di strength factor aja. Nah, kita lihat perubahan strength factor tuh sampai ke sana gitu ya, sampai ke biru sini. Nah, 10 ya. Coba kita buat 10 saja. Kita buat 10 gitu ya. Hmm, 10 ya. Jadi kita buat 10 meter. Kita batasin dulu. Karena inilah akan menjadi garis bantu. Nah, ini 10.000 nih bukan ini ya. Klik ke kanan saja, format tools ya. Desimalnya kita bisa kurangin cuman 1 doang bisa. Di 10,1 gitu ya. Nah, terus kita mau lihat ke bawah. Di bawah ini sampai ujung pun sama bentuknya ya. Hmm. Artinya kita misalnya mau lihat sejauh 50 meter, misal gitu ya. Sejauh 50 meter, berapa sih pengaruhnya gitu ya. Oke. Kalau 50 meter ingat ya, di sini koordinatnya 300 ya. Pas di phase penggalian, antara digali dan sebelum digali ya, di 300. Jadi kalau 50 harusnya 250 gitu ya. 250. Di sini ya. Kira-kira saja ya di sini. Di sini. Hmm. Nah, 50,2 ya. Oke lah, nggak jadi masalah ya. Jadi kita mau melihat displacement yang atas 10 meter yang belum digali dan 50 meter yang sudah digali gitu ya. Nah, kalau sudah ini ya, kita ubah ke displacement karena kita mau lihat total displacement. Kalau yang membuat batas ini kenapa pakai strength factor, kita melihat bagaimana perubahan kestabilan gitu ya. Makanya akan kita gunakan kestabilan itu. Tetapi data yang perlu kita analisis adalah total displacement-nya ya. Kalau faktor keamanan kan sederhana ya, di bawah satu nggak aman gitu ya. Tapi yang perlu kita analisis itu adalah total displacement-nya. Nah, jadi total displacement kita balikan lagi, kita query kan, add material ya. Mulai dari sini ya, sampai ke ujung 50 meternya. Jadi totalnya adalah 60 ya. Nah, misal kita mau lihat 60. Nah, oke 60. Nah, 60 ini jumlah ininya ya, jumlah angka-angkanya ini gitu ya. 60 data yang akan keluar. Nah, kalau udah ingat ya, batas phase-nya ini adalah 300. Sekarang kita plotkan hasil ini sama seperti di GCR kemarin, di grab data. Ya, habis baterainya ya.
Di grab data ya, langsung plotkan saja, nggak usah diubah ke stage number karena nggak pakai stage ya. Kita plot, nah dia akan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan yang kemarin gitu ya, dengan yang ini, nah ya, yang warna ini yang kita mau gambarkan LDP ini gitu ya. Tapi lihat di bagian kanan distance from tunnel gitu ya, berarti jarak dari face-nya ya. Ya, distance from tunnel face. Jadi dari yang, 300 tadi ya. Jadi saya balikkan ke model, jarak yang dari sini nah ya, distance from tunnel face ya. Itu berada di sumbu Y ya, sumbu X-nya adalah displacement ya. Sedangkan ini displacement-nya di sumbu sumbu Y gitu ya, kebalik ya, distance-nya di X. Nah, itu yang perlu kita edit gitu ya. Jadi ini klik kanan, kita edit di Excel, plot in Excel ya. Nah, ini Excel-nya, kita nanti edit, oke. Nah, karena ini terbalik, berarti kita dibalik dulu ya. Kita ubah sekalian seperti di GRC kemarin ya, total TD aja, total displacement dalam mili, biar sama dengan GRC kemarin, karena kita tujuannya akan menggabungkan ya. Sekarang ini dikalikan dengan 1000 ya, agar dia menjadi milimeter. Dah, sampai ke bawah, dia di 19 mili ya. Nah, harusnya ini enggak lagi ya, ini semakin ujung semakin kecil ya, untuk, kita ambil di ini 21, berarti paling tinggi itu di sini harusnya ya. Nah, stopnya di sini ya. Nah, di sini nih, yang bagusnya ya. Yang ini karena kalau dia turun seperti ini gitu ya, kita tidak tapi nggak apa-apa sih nanti bisa diatur di, apa namanya itu, di pas menggabungkan dengan kurva GRC-nya. Nah, ini kita pindahkan dulu kan karena kebalik, yang ini harusnya di total displacement, ya, yang ini harusnya di distance. Ah, gini ya harusnya ya. Nah, tapi di stand ini ingat gitu ya, nolnya bukan di sini gitu ya, tapi nolnya itu ada di pas penggalian ini ya. Di sini 0, 10 meter ke atas dan 50 meter ke bawah. Yang 10 meter ke atas itu adalah minus ya. Minus itu maksudnya belum digali. Kalau yang positif berarti sudah digali gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ingat tadi yang batas 0 ini itu ada di 300 ya, 300. Nah, kita cari angka 300 itu di mana? 300 itu ada di sini, gitu ya. Tapi 300,8. Yang ini tapi bedanya 0,8 dengan 300. Mending ini ya, 299 gitu ya. Itu di 871, 10,21 ya untuk distance-nya. Oke. Nah, artinya kita buat yang baru saja ya. Insert ya. Di sini saya buat distance from tunnel face ya. Yang satuannya adalah meter. Hmm. Ingat yang 0 tadi kita di sini. Karena anggap ini 300, nggak bisa presisi ya. Ini 0. Oke. Nah, kita buat 0 dengan rumus karena mau, menerapkan yang jarak yang lainnya. Yang ini gitu ya, berarti ini ya 299,871 dikurang ini. Nah gitu ya, enter. Nah makanya dia 0. Oke. Oke. Nah, tarik ke atas. Nah gitu ya, minus ya. Tarik ke bawah, tapi yang di bawah tadi itu yang batas sini saja. Nah gitu ya. Nah sekarang kita pindahkan gitu ya, ini ke sini. Nah jadi seperti ini ya sebenarnya ya. Nah, sekarang kita gabungkan dengan GRC kalian kemarin. GRC RA ya? GRC RA. Nah, ini GRC kalian ya. Nah, jadi nanti di sini bukan GRC lagi ya, tapi GRC dan
LDP gitu ya. Nah, kita coba gabungkan ya. Kita kopikan saja ya ke sini. Yang ini kan kemarin untuk GRC ya datanya ya. 2 ini kemarin. Yang ini kita buat LDP gitu ya. Kita match juga. Nah, mana yang di-copy datanya, itu ada distance from tunnel face gitu ya. Copy aja nggak apa-apa. Copy ya. Copy di sini. Terus satu lagi, ini batasnya di 51. Copy yang milimeter, total displacement-nya. Di sini. Nah, oke. Udah ada. Sekarang kita gabungkan, tambahkan kurva satu lagi. Kita klik di sini saja ya. Terus kita ke chart design, select data. GRC sudah, kita add satu lagi yang namanya adalah LDP ya. Yang X-nya ya, itu adalah total displacement. Ya, ingat total displacement. Ya benar nggak ya? Nah, coba nanti ya. Yang Y-nya itu adalah distance from face, harusnya benar ya. Kita okekan. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Tapi ingat ya, dia 3 sumbu. Sekarang kalian tolong perhatikan karena ini, mudah sekali dibuat ya skill untuk Excel ya. Klik saja yang LDP yang akan kita buat, sumbu kedua, sumbu X gitu ya, sumbu Y ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi makanya akan muncul di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita mulai edit gitu ya. Di sini nggak ada judulnya ya. Kita mulai edit misal, legend-nya itu di top misalnya. Nah, sini. Berarti ini kita hapus saja lah. Kita hapus saja ya. Terus judul yang kanan belum ada, kita tambahkan title aksis ya. Nah, ini kurang besar berarti ya. Atau ini kecilkan dikit. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita edit gitu ya. Yang ini bisa kita kecilkan maksimum minimumnya ya. Nah, ini misal kita buat 20 saja. Nah, jadi nempel di sana ya, tapi 20 kekecilan ya. Ini di 24 harusnya ya. Coba di 24. Nah, gitu ya. Ini, finishing sebenarnya ya, untuk pembuatan 2 kurva ini. Nah, ini ingat kita nampakkan lagi PI ya, dalam satuan MPa. Yang di bawah ini adalah total displacement, satuannya mili, gitu ya. Yang di kanan itu distance from tunnel face, satuannya meter ya. Dah 3 ini ya. Dah, sekarang udah jadi kurva LDP dengan ini ya, dan terus ini bisa juga kita edit sebenarnya ya. Yang ini gitu ya, agar dia mentok ke bawah. Yang ini, eee, kita bisa buat 0 gitu ya. Karena minimumnya nggak mungkin nggak usah minus ya, 0 aja, 0 itu. Nah, gitu ya. Oke. Dah, kalau misalnya ini mau diturunkan, bisa aja ini dibuat PI-nya 1, tapi nggak usah ya. Buat seperti ini saja. Dah, jadi LDP dan, gearsnya udah jadi. Ada yang tanyakan nggak? Untuk cara membuat kedua kurva ini. Nanti minggu depan, terakhir kita buat yang warna hijau ini ya, namanya kurva SRC, Support Reaction Curve. Tapi tidak, by software ya, tidak dengan software, tapi dengan analitik. Kita menghitung manual gitu ya.
Nanti support seperti apa saja kita gunakan sehingga bisa membuat kurva seperti ini. Baik, ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada saya absen dulu. El Nando? Ada El Nando? Tes tes. Nggak ada. Adelia? Hadir, Pak. Riswanda? Hadir, Pak. Aditya? Aditya nggak ada. Immanuel Munteh? Hadir, Pak. Risti Anggraini? Hadir, Pak. Andre Naibaho? Hadir, Pak. Ayifa? Hadir, Pak. Dola? Hadir, Pak. Franklin? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Fatima? Saya, Pak. Raihan? Hadir, Pak. Hamam? Hadir, Pak. Nur Aisyah? Hadir, Pak. Najwan? Ada, Pak. Anastasia? Hadir, Pak. Yasril Jambak? Hadir, Pak. Iko Ahmad? Hadir, Pak. Richard Ricardo? Hadir, Pak. Izan? Ada? Muhammad Izan? Nah, api absenin ini kakak-kakak, nak. Bentar ya. Oksa? Hadir, Pak. Taruna? Hadir, Pak. Holida? Ada Holida? Nggak ada. Ahmad Fadli? Putu dulu ya. Putu? Hadir, Pak. Ahmad Fadli? Hadir, Pak. Sadianto? Hadir, Pak. Yohan? Hadir, Pak. Michael Albert? Hadir, Pak. Raka? Hadir, Pak. Robi? Hadir, Pak. Rizky Ismailiansa? Hadir, Pak. Rafli Bintang? Ada, Pak. Selvia Rahmi? Hadir, Pak. Rizky Novadila? Ada, Pak. Salaisha? Ada Salaisha? Hadir, Pak. Bonatua? Bonatua? Bona hadir, Pak. Salaisha tadi ada? Erik? Hadir, Pak. Abu Saya, Musalim? Ada Abu Musalim? Hadir, Pak. David Dalius? Hadir, Pak. Muhammad Adi Wijaksono? Hadir, Pak. Immanuel Guluan? Ada Immanuel? Surya Sandi? Richard Pandu? Hadir, Pak. Judan? Hadir, Pak. Rido? Hadir, Pak. Destria? Hadir, Pak. Laili? Hadir, Pak. Jeremia? Hadir, Dara Cantika? Hadir, Pak. Kurnia? Kurnia Ramadan? Riu Samudra? Hadir, Pak. Elda? Ada, Pak. Citra? Hadir, Pak. Muhammad Nanang? Hadir, Sri Pak. Ayu? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Pak. Gustina Tawis? Mutiara Dwi? Hadir, Pak. Sylvia Ardila? Hadir, Indri Pak. Ratu? Hadir, Pak. Renov? Hadir, Pak. Khairul Pasha? Andreas Ananda? Reza Aulia? Saya, Pak. Jennifer?
Marcella Sirait, Hadir, Pak. Rivian Sandi, Hadir Pak. Muhammad Arfan, Ada Pak. Diki Tarigan. Hadir Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Oh Pak, Salaisya hadir. Tadi mic-nya nggak bisa. Selain Salaisya siapa lagi? Gak ada ya? Udah saya sharing ya untuk contoh Excel yang pengolahan kurva GRC dan LDP ya. Modelnya juga sudah saya sharing ya. Silakan kalian pelajari karena inilah tugas yang akan menjadi pengganti UAS kalian. Jadi tolong dipelajari dari sekarang. Syukur-syukur kalian sudah buat sendiri Excel-nya ya, modelnya sudah buat sendiri agar kalian bisa gitu ya. Nanti pas ditanya-tanya, diverifikasi kalian nggak tahu cara membuatnya. Jadi udah enak sekali ya, kisi-kisinya udah saya kasih gitu ya. Silakan bagi yang nanti nggak ngerti tanya gitu ya, kalau sudah memulai membuat ini. Jangan sampai membuatnya mendekati pengumpulan ya. Itu akan susah itu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kelas ini? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.